Selamat pagi anak-anak, salam Franciscus, Pajai Bene. Ya, di video ini saya akan menjelaskan ataupun membuat dan praktekkan langsung bagaimana cara untuk melaksanakan praktikum kalian yang sudah kita kesepakati di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pembelajaran IPA di bab 2 yang sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ya, oke. Jadi kemarin ya di pembelajaran sebelumnya itu kita sudah sepakati kita akan membuat prakteknya itu sistem reproduksi pada tumbuhan, yaitu yang vegetatif secara alami. Ya, jadi bahan-bahannya silahkan dipersiapkan. Jadi bahan-bahan yang sudah saya jelaskan kemarin apa saja yang diperlukan, alatnya apa, medianya apa yang sudah saya beritahukan di pertemuan sebelumnya. Jadi silahkan dipersiapkan dan silahkan anak-anak sekalian mengikuti tutorial ataupun cara-cara ini. Ya, oke. Langsung saja kita ke prakteknya. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjut ya. Jadi sebelum kita memulai ini ya, sebelum anak-anak melakukan prakteknya di rumah juga, jadi seperti kesepakatan kita kemarin, jadi silakan disiapkan media-media tanamnya ya. Oke. Jadi di sini alat dan bahannya itu adalah salah satunya adalah ini polybag. Ya, jadi polybag yang saya pakai ini adalah polybag bekas ya. Oke, nah kemudian ada tanah ya. Jadi tanah ini yang sudah dicampur kompos. Ya, jadi tanah yang saya gunakan di sini sudah dicampur kompos. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita wajib mengisi tanah ke dalam polybag ini. Ya, karena ini polybagnya terlalu besar. Ya, ini polybagnya terlalu besar karena memang bekas untuk menanam bunga. Jadi ini bisa dilipat ya. Jadi ini bisa kita kecilkan, dilipat seperti ini. Oke, jadi ukuran kita pakai seperti ini. Oke, kalau misalkan kita ukur menggunakan penggaris, dia sekitaran kurang lebih 19 cm ya. 19 cm. Jadi itu tidak mutlak untuk tinggi daripada polybag itu 19. Ini tidak wajib ya. Oke, ingat ya, jadi polybag itu jika misalkan kalian menggunakan polybag bekas itu biasanya sudah ada bolong-bolongan seperti ini ya. Jadi ini sudah bolong. Ya, jadi kalau belum silahkan dibolongi sendiri. Ya. Nah, kemudian tanah yang ini kita isi ya. Kita masukkan ke dalam polybag. Ya, jadi ini saya menggunakan alat ya. Jadi ini biasa digunakan untuk nyemen. Oke ya, jadi tanahnya kita masukkan ke dalam. Ya, ingat, jadi tanah yang kita gunakan itu harus tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Oke. Ya, kita isi terus. Kira-kira tanahnya sampai 18 cm ya, sesuai dengan ukuran yang saya buat tadi. Jadi 1 cm saya sisakan ke atas. Oke ya. Jadi kalau ini sudah seperti ini. Jadi kalau misalkan tanah yang kalian gunakan itu masih kering ya. Jadi setelah diisi seperti ini tanahnya, silakan disiram terlebih dahulu dengan air. Ya. Jadi supaya tanahnya lebih menyusut. Ingat, jangan digunakan tanah liat ya. Jadi tanah liat jangan digunakan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ini sudah cukup. Ya, jadi seperti ini.
Nah, setelah polybag kita isi dengan tanah, ya, tentunya tanah yang sudah bercampur dengan kompos, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke proses penanaman kentangnya. Nah, ini adalah contoh kentangnya. Inilah contohnya ya, ini kentang tersebut. Nah, tunas itu akan muncul dari ini, dari sebelah sini. Ya, ini ada calon tunas dari sini. Ini, kemudian ini, ya. Kemudian dari sini juga, ya, bahkan dari sini. Ya, jadi nanti tunas-tunas baru akan tumbuh dari sini, ya, dari sebelah sini samping, tunas samping. Itu bisa kalian lihat juga di buku paket kalian yang halaman 29. Ya, di sana itu ada digambar juga, ya, yang umbi, batang pada kentang. Oke, ya. Oke, langsung saja kita tanam. Nah, di polybag ini, ya, jadi kita harus membuat tempat menanam kentangnya. Oke. Ya, kedalaman kentangnya itu kurang lebih 5 sampai 7 cm. Ya, boleh kita buat seperti ini. Oke, nah kemudian kentangnya kita letakkan seperti ini. Ya, kentangnya kita letakkan seperti itu. Nah, kentangnya tidak boleh ditekan ya, diletakkan aja. Seperti ini, ya. Nah, kemudian setelah itu kita tutupi dengan tanah seperti ini. Oke, ya. Nah, kita tutupi dengan tanah. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil menanam kentang tersebut. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya, ya, ini kita siram. Ya, jadi ini kita siram. Ya, usahakan ketika kita menyiram tanamannya jangan sampai becek. Ya. Jangan terlalu banyak air, disiram secukupnya aja. Ya. Oke, nah kemudian, ya. Ini setelah selesai kita siram, ya. Jadi polybag yang sudah berisi kentang ini tadi itu boleh kita tempatkan di tempat yang intensitas cahaya kurang atau sedikit, ya, dan juga yang tempat yang lembab. Tujuannya apa? Ya, supaya kentang tersebut cepat bertunas, ya, karena gelap itu memicu hormon pertumbuhan daripada si kentang tersebut. Ya, dan ingat, silakan disiram secara rutin. Ya, disiram secara rutin, dan diingat sekali lagi jangan sampai becek, ya. Jangan sampai becek, cukup seperti ini aja. Ya, becek dalam artian sampai seperti berlumpur tanahnya di sini, ya. Ini enggak, ini pas, ya. Jadi seperti itu. Ya. Oke, anak-anak, demikian cara untuk menanam kentang untuk sistem reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif alami. Ya, silakan anak coba di rumah. Kemudian jangan lupa untuk dokumentasi, ya. Setelah kalian tanam, silakan didokumentasikan. Kemudian 3 hari kemudian didokumentasikan, ya. Dan jangan lupa untuk mengirimkan ke saya sesuai dengan kesepakatan kita yang pertemuan sebelumnya, ya. Oke, baiklah anak-anak, demikian, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace, Ebene.